tinggalkan kampung halaman dan tinggalkan mandenan kandung adia hati rasa manikah dek dihino kurang dicinta padahnya hidup usah mende baurai tangi rantau urang nande nai hada doa mande untuk parisan tabayang mande di sawah urang basah hujan batu dan daun pisang menangis badang data katokan di sawah urang mande hidup coba lega ram radang rasa membunuh diri ondeh malangnya kasih hati pun putus tinggallah dena sansaro padahnya hidup usah mande baurai tangi rantau urang nande nai ada doa mande untuk parisan tabayang mande di sawah urang basah hujan batu dan daun pisang menangis badan data katokan di sawah urang mande hidup coba lega ram radang di dadu rasa membunuh diri ondeh malangnya kasih hati pun putus tinggallah dena sansaro terima kasih. Baik, terima kasih Orin. Mungkin jangan pergi dulu, mungkin saya ingin ajak berbincang sedikit saja. Oke, terima kasih. Nah, hadirin sekalian, sembari kita menunggu Dewan Juri pada malam hari ini, saya didampingi oleh dua wanita cantik malam hari ini. Satu dari Aditi Drama yang sudah mensponsori pakaiannya, dan satu lagi dari Ibu. Dari Ibu mana? Yusrus Yusrusti Pelaminan, mana tepuk tangannya? Luar biasa sekali ya pakaiannya yang dipersembahkan malam hari ini. Oke Orin, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami malam hari ini. Silahkan kembali ke tempatnya. Baik. Nah sebelum kita menunggu ya
ini siapa sih yang akan menjadi 3 besar dalam pemilihan Ciuniang Ciajo pada malam hari ini, Reni? Ya, jujur ya saya deg-degan nih. Kira-kira siapa? Apakah favorit saya Iya. masuk 3 besar? Ada favorit ya? Oh, ada dong. Ada ya, baik. Sembari menunggu, saya ingin mengajak teman-teman Pigeon dari luar Sumatera Barat untuk berbincang sedikit. Boleh minta waktunya ya, Encik Puan dan Teruna-Teruni dari Denpasar. Kemudian Encik Puan dari Kota Batam diperkenankan hadir ke atas panggung. Ya, kita sambut dengan tepuk tangan semua ya hadirin. Oke, Denpasar dan Bali. Ya, Uniang, ini mungkin kita berbicara sedikit ya mengenai pemilihan duta wisata, kemudian juga duta pelopor, dan ini manfaatnya apa saja? Mungkin kita sedikit berbagi nih kepada teman-teman yang ada di sini seperti itu ya, karena memang kebanyakan saat ini mungkin hanya sekedar ya seremonial saja. Namun apa sih action yang sudah dilakukan? Boleh? Oke, ini dia dari Batam, Kepulauan Riau. Kita berikan tepuk tangan untuk tamu-tamu kita dari luar daerah malam hari ini. Ya, ini adalah Ci Iya. dan Puan dari Kota Batam, Kepulauan Riau. Halo, selamat malam. Selamat Enci. malam, Ci, Sehat ya? Puan. Oke, Puan silakan. Iya. Baik. Kita- Dan juga ada Teruni favorit 2015 dari Bali. Luar biasa. Saya sangat suka nih pakaiannya malam hari ini. Cantik. Halo, selamat malam. Saya Ajo Arial. Oke. Dan itu Uniang saya. Saya Unyang Baik, ini. saya akan berbincang terlebih dahulu nih. Oke, ini ada mic, silakan. Boleh kita berikan sambutan yang paling meriah untuk duta wisata luar daerah malam hari ini, Bali dan juga Kepulauan Riau. Luar biasa. Saya akan mulai dari Encik dulu deh, dari Kota Batam. Namanya siapa, Cik? Fajri. Fajri ya, silakan pakai mic. Oke, ini Encik Fajri dari Dari Kota Batam. Kota Batam. Iya. Nah, ini kapan terakhir pemilihan ini dan sejak kapan sudah mulai menjabat jadi enciknya? Kalau pemilihan Encik Puan Batam itu kemarin tahun 2014 bulan September. Kalau untuk pemilihan Encik Puan Kota Batam itu kita nggak ngadain setiap tahun, tapi ngadain sekali 2 tahun. 1 kali 2 tahun ya, baik. Nah, ini bicara mengenai program yang sudah dilakukan oleh duta wisata yang di Kota Batam seperti apa saja? Mungkin bisa compare ya, kita banding-bandingkan mungkin dengan duta wisata kita yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Apa saja sih, Cik? Seperti apa saja? Oh iya, kalau untuk apa ya? Jadi nggak terlalu jauh beda dengan Ciajo dan Ciuniang. Ya. Jadi tugas kita di sana membantu mempromosikan pariwisata. Misalkan ada tamu dari luar, kita yang menghandle. Jadi kalau untuk tugasnya nggak terlalu jauh beda. Tidak jauh beda ya? Ya. Mungkin Puannya juga ingin berbagi pengalaman seperti apa yang sudah dilakukan selama ini sebagai duta wisata di Kepulauan Riau, Batam. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Septi dari Puan Kota Batam. Kota Batam ya? Iya, Kota Baik. Batam maksud saya. Iya, terima kasih. Kalau untuk yang sudah dilakukan oleh kami sebagai duta wisata dari Kota Batam sendiri, yang pastinya kami selalu mempromosikan tentang Kota Batam kepada pihak-pihak seperti yang paling terkenal itu adalah wisatawan mancanegara. Seperti yang kami ketahui, itu dalam 1 bulan bisa sampai 1.500.000 wisatawan mancanegara. Wow, luar biasa sekali ya. Tentunya mungkin bisa berkaca nantinya nih Uniang Reni ya, Kabupaten Padang Pariaman, bagaimana sih cara manajemennya nanti kepada ini nanti setelah terpilih nanti mohon diajarin ya kepada teman-teman nanti di Duta Wisata Padang Berbagi Pariaman. pengalaman Sama juga mungkin ya. belajar. Berbagi juga ya. pengalaman. Iya, betul Iya, sekali. betul. Baik. sekali. Uniang Reni ada pertanyaan nggak kepada teman-teman kita? Apa ya? Gimana sih pengalamannya gitu selama menjadi Ci dan Puan gitu? Hal yang paling menyenangkan atau hal yang paling menarik di selama ini? Kalau hal yang paling menyenangkan, yang pastinya kita sangat senang karena kita selalu menjadi ikon sebagai ikon wisata yang ada di kota kita masing-masing. Seperti kami dari Kota Batam itu menjadi ikon pariwisata, gitu kan. Dan juga kita yang paling menyenangkan itu sekali kita selalu bisa mendampingi pejabat-pejabat dan tamu-tamu dari luar negeri maupun dari dalam negeri gitu. Jadi menambah Kira-kira. pengetahuan juga dan menambah kenal banyak orang juga ya. Iya, betul sekali. Baik. Oke, nah Puan ini tadi kan kita sama-sama tahu ya Padang Pariaman juga punya pemerintah di mana pemerintah kita di Padang Pariaman juga mensupport acara kita, mensupport generasi muda. Kita boleh tepuk tangan untuk pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Baik, nah ini
bagaimana sih tanggapan dari Puan mungkin mewakili Kota Batam ataupun Kepulauan Riau mengenai bagaimana sih tanggapan Anda mengenai Padang Pariaman khusus untuk wisatanya? Terima kasih. Untuk Kabupaten Padang Pariaman, saya lihat untuk wisatanya itu mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa ya. Ya, ini memang harus dikelola oleh masyarakat, oleh pemerintah dan juga oleh mungkin investor dan yang pastinya para pemuda-pemudinya sendiri. Baik, Seperti ini itu. orang Batam aja ngakuin loh Uniang bagaimana Sumatera Barat khususnya Padang Pariaman itu mempunyai nilai jual tinggi ya terhadap Ya, pastinya. pariwisata. Kami juga sangat iri soalnya di Padang Pariaman punya wisata-wisata alam yang sangat luar biasa sedangkan Batam itu tidak punya gitu. Kalau kita kan sebagai menjadi gerbang masuk dan gerbang keluar untuk wisatawan sendiri gitu kan. Baik, nah kita juga tidak mungkin tidak hanya punya wisata bahari loh Puan ya dan Enci ya dan juga teruna-teruni kita tidak hanya saja mempunyai wisata bahari seperti itu ya, kita juga punya wisata religi juga ada, apalagi wisata nature alam gitu ya. Pernah ke Nyarai nggak sih Padang Pariaman? Nyarai. Belum. Belum ya, besok harus coba loh. Oke, besok harus coba. Baik, tepuk tangan untuk Enci Puan Kota Batam. Ya, Jo, sekarang di sebelah saya juga ada teruna-teruni dari Kota Denpasar, Bali. Iya, Saya teruna-teruni. ingin sekali ke Bali sebenarnya. Dari dulu kali ini ya. Iya, kapan ya Oke. saya bisa ke Bali gitu. Oke. Oke, untuk teruna-teruni, ini mungkin pertama kalinya Anda berdua datang ke kota, maksudnya ke Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Padang Pariaman. Gimana kesan selama Anda berada di sini gitu? Ya, selamat malam ya semuanya. Selamat malam. Ini pertama kali kita ke Padang Pariaman ya. Kesan awal bagus, indah. Saya suka tinggal di sini. Kemana aja? Sejauh ini kita baru nyoba di Angso Duo. Pariaman ya, Wah. Pariaman. Oke. Saya dengar tadi ada bisik-bisik dari panitia, Anda teruna-teruni mencicipi makanan khas dari Sumatera Barat apa? Kalau boleh tahu itu apa? Wisata kulinernya nih. Iya, kuliner. Wisata kulinernya. Iya. Katanya teruna-teruni sangat suka sekali sampai ngambil lagi. Apa sih? Oh iya. Waktu itu memang kita nyoba apa ya? Saya kebetulan lupa sih namanya. Langkitang, Ya, pensi. Langkitang. Ya, sama lakualahua gitu ya. apa? Kerupuk kuah ya. Oh, kerupuk kuah. Iya, berarti itu ya. Pakai mie nggak kerupuknya? Oke, Oh, kerupuk Oke. kuah mie. Kita tepuk tangan untuk wisata kuliner Sumatera Barat Padang Pariaman. Wow, ini kerupuk kuah saja ya, langkitang, pensi segala macam itu diketahui loh orang Denpasar. Betul. Jadi dipromosikan nanti di sana ya. Oke. Sana ada nggak kira-kira ya? Senada. Oh, sama satu martabak Mesir. Oh, martabak Mesir. Oke. Nanti pulang kita kita kasih bingkisan langkitang dan pensi buat teruna-teruni semuanya. Dia belum Ya, coba. panitia ya. Dia belum coba raki maco nih yang ada di ini di Ulakan Tapakis itu luar biasa, harus coba loh besok ya. Kerupuk maco, betul. Oke. Raki maco. Mana tahu nanti ditraktir sama orang pemerintahan kita. Oke. Nah, selanjutnya kepada Teruni, panggilannya Teruni apa Ibu Teruni atau gimana? Kalau panggilan Teruni untuk aja ya. panggilan perempuan untuk Bali apa? Kalau abang kan beli ya. Kalau mbaknya? Mbok. Apa? Mbok. Mbo. Mbok. Mbok. Oke. Oh, jadi beli dan mbok. Oh gitu. Kalau Ya. kita kan Ciaje dan Ciuniang Ya ya. boleh ya saya tanya sama Mbak Teruni ya. Kalau di Padang kan itu mempunyai pantai-pantai yang bagus ya. Kita sama-sama tahu di Padang Pariaman tuh pantai kita bagus loh. Kalau nggak jauh ini, nggak jauh ketinggalan lah dari Bali gitu loh. Udah pernah ke pantai kita? Udah Udah pernah? ke Angso Duo itu. Oh, Angso ke Duo. Pulau Angso Oh, jadi Duo. kemarin barengan ya? Iya. Barengan. Nah, boleh nggak minta tanggapan? Bisa nggak kira-kira nih Padang Pariaman seperti Bali nantinya? Jadi tiap daerah itu kan punya potensi yang beda-beda ya. Ya. Ada pasti perbedaan keindahan atau kekurangannya itu pasti ada. Waktu ke Angso Duo saya malah pengen bawa pulang pasirnya. Mungkin saking bersihnya mungkin ya. Oke, jadi bagaimanapun mungkin suatu saat Padang Pariaman dengan wisata baharinya, wisata religinya, wisata alamnya itu bisa mungkin menjadi nilai jual yang tinggi ya, Mbok Terini ya. Baik, terima kasih sekali atas waktunya sudah berbincang bersama kami. Iya, Baik, betul Enci sekali. Puan, terima kasih. Teruna Ya, Teruni dan teruna-teruni. Pasar, terima kasih. Silakan kembali ke tempat yang sudah disediakan. Baik. Oke, terima kasih. Kita mulai proses yang meriah untuk Denpasar dan juga Kepulauan Riau. Baik. Nah, itu dia ya.
masyarakat dari luar daerah Sumatera Barat pun ini mengakui loh bagaimana keindahan Kabupaten Padang Pariaman. Tadi udah pernah coba ya Salalawa mungkin ke Iya, depan? Salalawa. Iya. Oh, ada katanya langkitang. Oke. Katanya enak katanya. Saya Enak dengar ya? dari panitia, mereka sangat suka. Mengusik renungan, mengulang kenangan saat cinta menemui cinta. Suara semalam dan siang seakan berlalu. Dapat aku dengar rindumu memanggil namaku saat aku tak lagi di sisimu. Ku tunggu kau di keabadian. Aku tak pernah pergi, selalu ada di hatimu. Kau tak pernah jauh, selalu ada di dalam hatiku. Sukmaku berteriak, menegaskan ku cinta padamu. Terima kasih pada Maha Cinta menyatukan kita. Saat aku tak lagi di sisimu, ku tunggu kau di keabadian. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu cinta kita sejati. Saat aku tak lagi di sisimu, ku tunggu kau di keabadian. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu cinta kita sejati. Lembah yang berwarna membentuk melekuk memeluk kita. Dua jiwa yang melebur jadi satu dalam kesucian cinta. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu cinta kita sejati. Cinta kita sejati.
Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Orin. Boleh berikan tepuk tangan paling meriah lagi untuk Orin malam hari ini. Terima kasih. Baik, nah Uniang, ini waktu yang kita tunggu-tunggu ya. Siapakah 3 besar malam hari ini yang akan memperebutkan beberapa gelar ya? Ya, Di betul malam sekali. hari ini. Ciuniang Ciajo, kemudian juga ada wakil 1, wakil 2, harapan 1, harapan 2, dan juga ada atribut nantinya. Dan bagi Anda nanti sudah habis waktunya ya untuk beli voucher untuk favorit. Udah jam 11 lewat 5 menit. Berarti sudah ada nama di tangan nanti ya, Oke. akan diumumkan nanti. Baik. Dan selanjutnya kita saksikan parade terakhir dari finalis Ciuniang Ciajo Kabupaten Padang Pariaman 2015 berikut ini. Baik, hadirin yang berbahagia malam hari ini, tibalah saatnya kita umumkan kembali untuk 3 besar ya. Dan tadi setelah dilakukan diskusi dengan para dewan juri, namun sebelum kita umumkan, kita minta sedikit pernyataan dulu nih dari dewan juri perwakilannya. Bapak Ibu mungkin bisa sampaikan bagaimana hasil dari ini, seberapa mutlak. Panitia boleh diberikan mic kepada panitia, kepada Bang Dion, dipersilakan Bang. Seberapa mutlak hasil ini? Baik, silakan panitia berikan mic-nya kepada Bang Dion, Dewan Juri. Iya, sambil menunggu mic-nya sampai ke tangan perwakilan Dewan Juri. Jadi sekarang ini di tangan saya sudah ada hasil dari keputusan juri untuk 3 besar. Dan untuk nantinya akan diuji kembali untuk menentukan siapakah yang akan menjadi juara atau pemegang gelar Ciajo Ciuniang Kabupaten Pariaman 2015. Padang Baik. Pariaman ya. Dan kita kembali informasikan bahwasanya betapa mutlaknya hasil ini, dan apakah tidak bisa diganggu-gugat ya Uniang ya? Tidak bisa kita sama dengarkan sekali. pernyataan dari Bang Dion berikut ini. Silakan Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, atas nama Dewan Juri yang bertugas malam hari ini, kami ingin sampaikan bahwa 20 orang putra-putri terbaik Kabupaten Padang Pariaman telah menunjukkan kemampuan, keterampilan, dan kompetensinya di hadapan kita bersama. Dan proses penilaian ini sudah berlangsung sejak seminggu kemarin, dan aspek yang dinilai, yang pertama pengetahuan umum dan keterampilan berkomunikasi atau public speaking, kemudian pemahaman anak-anak muda kita ini terhadap adat budaya Minangkabau dan keagamaan, kemudian juga ada etika, kepribadian, dan motivasi, pengetahuan tentang dunia kepariwisataan, serta kemampuan berbahasa asing. Nah, malam ini kita melihat bahwa perkembangan mereka luar biasa setelah dikarantina dan dibina oleh Ikatan Ciajo Ciuniang Padang Pariaman, dan dengan rapat yang cukup alot, akhirnya kami Dewan Juri memutuskan 3 besar yang akan maju ke sesi berikutnya untuk memperebutkan penghargaan utama gelar
Ciajo, Ciuniang 2015 dan Wakil 1 dan 2. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Dewan Juri kita malam hari ini. Terima kasih Bang Dion dan Uniang dan hadirin yang berbahagia malam hari ini. Di tangan Uniang Reni malam hari ini sudah ada amplop hasil dari diskusi alot Bang Dion dan teman-teman dari Bunuh Kandung juga. Pak Isra, terima kasih malam hari ini. Dan kita akan bacakan ya langsung. Silahkan dibuka Uniang. Ya, akan saya buka amplopnya. Ini masih disegel ya? Ya, masih disegel. Jadi akan saya buka sekarang. Oke. Dan sembari menunggu nanti untuk nomor peserta yang saya bacakan, silakan maju ke depan. Begitu juga yang ada di sisi kiri. Ya, sudah, mungkin kita pindah dulu ke sini. Baik. Dan seperti yang disampaikan tadi oleh Dewan Juri kita yang terhormat, inilah dia nomor peserta. Kita baca sama-sama ya. Oke. 3 besar Ciajo. Saya yang bacakan Uniang. Silakan untuk Ciajonya buat Ajo. Oke. Yang masuk 3 besar dalam pemilihan Ciuniang Ciajo Kabupaten Padang Pariaman tahun 2015 ini nomor berapa? Nomor berapa hadirin? Nomor berapa? 51 berapa? Baik, kita bacakan ya. Ciajo yang masuk 3 besar di antaranya nomor urut 13. Silakan. Oke. Kemudian Ciajo yang masuk 3 besar berikutnya adalah nomor urut 09. Baik. Selanjutnya 1 Ciajo lagi nih Uniang. Ayo siapa? Nomor urut berapa? Mudah-mudahan itu favorit saya juga ya. Oke, nomor 5 ada, nomor 1, nomor berapa lagi? Ayo hadirin nomor berapa? Oke, kita bacakan ya. Selanjutnya Ciajo dengan nomor urut 07. Baik, inilah dia 3 orang Ciajo. Silakan ke depan untuk para Ciajo 3 besar. Silakan ke depan. Masing-masing silakan berdiri di depan kita. Baik, 07. Silakan maju ke depan. Baik, sekarang giliran Uniang Reni. Untuk Ciuniangnya siapa? Saya akan menyebutkan finalis yang lolos ke 3 besar untuk kategori Ciuniang. Baik, untuk finalis pertama, finalis dengan nomor urut 10. Oke, nomor 10. Silakan Ciuniang. Peserta grand final nomor 10. Baik. Ayo, ada 2 Ciuniang lagi. Nomor berapa? 18, 12. Nomor berapa? 12. Nomor berapa? Oke, silakan Uniang Reni. Selanjutnya dengan nomor urut 20. 20. Silakan. Wah, ini banyak nih penggemarnya. Oke. We're talking in English, right? Oke, and then dan yang terakhir sebentar sebelum dibacakan. Ya. Saya pengen dengar suaranya nih. Mana pendukungnya nomor berapa? Siapa lagi? Nomor berapa untuk Ciuniang? Nomor 8, nomor berapa? Oke, silakan. Dan finalis selanjutnya adalah nomor 04. 04. Ya, selamat kepada ketiga finalis Ciuniangnya. Silakan menyusul Ciajonya ke depan. Baik, silakan ke depan menyusul Ciajonya. Baik, untuk teman-teman di belakang mungkin yang belum terpilih jangan berkecil hati karena masih ada beberapa lagi ya yang akan dipilih nantinya. Makanya keep stay here. Dan tentunya masih ada Duta Lantas, masih ada Harapan 1, Wakil 1, kemudian juga banyak atribut lainnya. Betul, ya. seperti persahabatan, fotogeniknya juga dinilai, ada yang favorit. Baik. dan yang lainnya mungkin. Yang lain-lainnya ya. Baik, untuk 3 besar diperkenankan kembali untuk pergi ke belakang. Kita akan fashion show selanjutnya terlebih dahulu.
Kita Ya, berikan tepuk tepuk tangan yang semuanya. paling meriah untuk 3 besar Ciuniang Ciajo Kabupaten Padang Pariaman 2015. Baik, ini dia. Oke. Silakan ambil posisi masing-masing kembali. Selanjutnya Uniang Reni. Ya, untuk selanjutnya kita langsung kepada sesi tanya jawab selanjutnya yang akan langsung diberikan oleh ketiga dewan juri kita yang terhormat. Ya, sekarang yang 3 besar silakan mengambil tempat di depan kami di sini. Di depan sini. Ya. Silakan untuk 3 besar. Silakan untuk memulai sesi tanya jawab terakhir ya. Oke, Uniang Iya. sebelah kiri, Ajo sebelah kanan ya. Betul. Oke, siap. Oke, pertanyaan pertama kita minta kesediaan dari Ibu Rena, diperkenankan untuk membacakan pertanyaannya Ibu. Silakan, panitia berikan mic. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Baiklah, tadi saya sudah mendengar jawaban-jawaban dari adik-adik semua. Dalam kesempatan ini saya menyarankan, ini karena sudah 3 besar, otomatis ini yang akan dibawa nanti yang juara satunya untuk Sumatera Barat. Untuk itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya menyarankan kepada adik-adik supaya lebih mendalami lagi bagaimana adat-adat kita di Minangkabau. Karena bagaimanapun etika dan adat istiadat kita tidak bisa dilepaskan antara satu dengan lainnya. Untuk itu, inilah barangkali yang bisa saya sarankan. Untuk pertanyaan, karena kita di Minangkabau, yang sering kita kenal yaitu ada dengan sering istilahnya lagam kato nan ampe. Untuk itu, apa maksud dari kato nan ampe yang tersebut? Kemudian jelaskan masing-masingnya. Terima kasih. Baik, kita mulai dari nomor 20 dulu ya. Baik, silakan. Untuk nomor 20, dijawab pertanyaannya. Langgam kato nanampe itu madaki manurun jomalereng. Itu artinya adalah kita harus menjunjung tinggi agama kita dan juga kita harus berbaur dengan masyarakat dan sesama dan juga menjunjung nilai-nilai Islam dari adat syariat kitab Allah, dan juga kita harus menjaga lingkungan kita untuk membangun lebih kebudayaan Islam di Minangkabau dan juga potensi wisata yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Terima kasih. Baik, terima kasih Uniang. Dan selanjutnya silakan dijawab pertanyaannya, Ajo. Terima kasih atas pertanyaannya. Langgam kato dan ampe adalah kato yang sepatutnya atau seharusnya kita gunakan di dalam Minangkabau. Itu ada 4 jenis, yaitu kato manurun, mandaki, mandata, dan malereang. Mandaki kita gunakan untuk orang yang lebih tua, manurun kita gunakan untuk orang yang lebih kecil, mandata untuk seusia kita, serta malereang digunakan untuk keluarga atau hubungan kekerabatan. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali. Silakan mundur ke belakang sedikit, Ajo dan Uniang. 1 langkah ke belakang, silakan mundur ke belakang. 13 dan selanjutnya ini nomor 04 dan 07. Kita minta kesediaannya kepada perwakilan dari Bapak Anggota Dewan Kabupaten Padang Pariaman, diperkenankan. Baik, Bapak Kapolres terlebih dahulu Ibu ya. Silakan Bapak Kapolres. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Berkaitan dengan tertib berlalu lintas, maka perlu saya informasikan bahwa Kabupaten Padang Pariaman menempati ranking kedua dalam angka kecelakaan lalu lintas di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nah, berkaitan dengan itu kita tahu bahwa adab berlalu lintas itu menunjukkan atau menjadi cermin bagi sebuah bangsa.
atau sebuah masyarakat. Dalam kesempatan ini saya ingin mendengar tanggapan adik-adik sekalian berkaitan dengan bagaimana pemuda dan pemudi kita bersikap tentang tertib berlalu lintas. Terima kasih. Baik, silakan dan mulai dari Uniang terlebih dahulu. Baik, maju ke depan. Untuk 3 besar kembali maju ke depan. Baik, silakan. Ci Uniang dan Ci Ajo. Baik. Jawabannya. Baiklah, saya akan menjawab. Seharusnya putra-putri Kabupaten Padang Pariaman lebih menaati dan mematuhi peraturan yang ada. Karena tingkat kecelakaan yang terjadi itu dikarenakan putra-putri Kabupaten Padang Pariaman khususnya tidak mematuhi peraturan dan melanggar banyaknya rambu-rambu yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, silakan Ajo. Baik, terima kasih Bapak. Menurut saya, pemuda-pemudi adalah orang-orang yang paling banyak menggunakan kendaraan di jalan raya. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda-pemudi haruslah menjadi contoh bagi masyarakat umum bahwa kita bisa menggunakan jalan raya dan mengendarai kendaraan di jalan raya dengan baik dan benar untuk keselamatan bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, silakan Ajo dan Uniang, silakan ke belakang kembali. Dan selanjutnya, silakan Uniang dan Ci Ajo berikutnya. Dan kali ini, Uniang Reni, kita minta kesediaan dari Kepala BRI Kota Pariaman untuk berkenan memberikan pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini pertanyaan yang sangat mudah kalau Uda dan Uniang. Ci Uda dan Ci Unang. Ci Ajo dan Ci Unang kelahiran sini. Jadi apa yang disampaikan kepada Ibu Bupati tadi betul sekali bahwa kalian harus tahu persis tentang adat istiadat maupun tradisi yang ada di Minang. Pertanyaannya, di Minangkabau seorang anak ikut garis keturunan siapa? Tolong jelaskan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Di Minangkabau, seorang anak akan mengikuti garis keturunan ibu. Peraturan ini sehubungan dengan filosofi Minangkabau, yaitu adat basandi syarak basandi kitabullah. Terima kasih. Baik, selanjutnya Ajo, silakan. Baik, terima kasih. Terkait dengan garis keturunan di Minangkabau, bahwasanya masyarakat Minangkabau menganut garis keturunan ibu atau biasa disebut dengan matrilineal. Dengan begitu, semua baik dengan itu suku itu bisa diturunkan dari seorang ibu dan tentunya berdasarkan azas oleh matrilineal. Terima kasih, sekian. Baik, silakan kembali ke tempat. Kita plus sekali lagi paling meriah untuk 3 besar Ci Uniang Ci Ajo Kabupaten Padang Pariaman 2015. Nah, selanjutnya kalau tadi dari Ibu Rena, kemudian juga Bapak Kapolres dan juga ada Bapak Kepala BRI Pariaman, dan berikutnya dari Dewan Juri untuk pertanyaan 3 besar ini. Kita mulai terlebih dahulu kepada Bang Dion nomor urut berikut ini. Terima kasih. Saya boleh pilih ya? Ya, silakan dipilih, Bang Dion. Oke. Saya pilih 04 dan 07. Silakan maju ke depan. Ya, sudah. Finalis 04 dan 07. Selamat ya, Anda sudah maju sampai ke titik ini.
pertanyaan untuk Anda berdua. Jika ada yang mengatakan bahwa Padang Pariaman atau khususnya objek wisata yang ada di Padang Pariaman itu tidak bagus, bagaimana cara Anda untuk menjelaskan atau mengembalikan nama baik Padang Pariaman? Silakan. Baiklah, terima kasih pertanyaannya. Jika ada yang mengatakan bahwa objek wisata di Padang Pariaman itu tidak bagus, sebelumnya saya akan memberitahukan kepada mereka bahwa objek wisata di Kabupaten Padang Pariaman tidaklah seperti yang mereka bayangkan. Dan saya akan memberikan buktinya agar mereka percaya bahwa objek wisata di Kabupaten Padang Pariaman itu indah dan layak untuk dikunjungi sebagai objek wisata yang baik. Sekian, terima kasih. Baik, kita berikan aplaus berikut ini. Selanjutnya, Ajo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka yang mengatakan bahwa Padang Pariaman adalah tempat wisata atau destinasi wisata yang tidak bagus, tentunya mereka sebenarnya mereka tidak tahu tentang Padang Pariaman itu sendiri. Padang Pariaman adalah sebuah kabupaten yang memiliki tempat wisata yang sangat banyak dan luar biasa. Kita memiliki alam yang indah, kemudian makanan yang sangat enak dan orang-orang yang ramah. Terima kasih. Baik, cerdas sekali ya. Diperkenankan kembali untuk maju ke belakang. Terima kasih. Baik, silakan dari Bunda Kanduang untuk memberikan pertanyaan. Silakan Ibu, dipilih nomor berapa? Oke, terima kasih. Selamat untuk Anda berenam. Saya akan pilih nomor 9, 09 dan 10. 09 dan 10. Silakan. Oke. Sebagai duta pariwisata dari Kabupaten Padang Pariaman, tentu Anda harus mempromosikan daerah Padang Pariaman. Saya ingin tahu strategi yang Anda gunakan untuk mempromosikan Padang Pariaman. Silakan. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Hal pertama yang akan saya lakukan untuk mempromosikan Kabupaten Padang Pariaman adalah dengan memulai mempelajari lagi, memperdalam lagi tentang Padang Pariaman terhadap diri saya sendiri. Setelah itu saya akan melakukannya terhadap keluarga saya, dan setelah itu baru saya akan menerapkannya kepada lingkungan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya Ajo, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Hal yang akan saya lakukan terkait dengan mempromosikan pariwisata yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, yang pertama saya harus mengetahui dulu seluk-beluk dan memahami semua objek wisata yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Dengan hal seperti itu, saya dengan mudah mempromosikan objek wisata yang ada di Kabupaten Padang Pariaman melalui media-media yang bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, baik itu di kawasan daerah, nasional maupun internasional. Sekian, terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk 6 finalis, 6 besar malam hari ini. Terima kasih untuk Dewan Juri yang sudah memberikan pertanyaannya. Baik, dan selanjutnya diperkenankan kembali untuk 6 besar untuk ke belakang panggung terlebih dahulu. Sebelum kita memulai untuk ya. Oke, satu lagi. Baik, silakan Bapak Israel. Baik, terima kasih. Otomatis saya akan memilih 13 dan 20. Baik, terkait nanti dengan tugas saudara sebagai Duta Pariwisata Kabupaten Padang Pariaman, menurut saudara, objek atau atraksi wisata apa yang dapat dijadikan sebagai ikon Kabupaten Padang Pariaman, dan bagaimana cara Anda mempromosikannya? Oke, terima kasih atas jawabannya. Atraksi yang dari Kabupaten Padang Pariaman yaitu pertama Gendang Tasya dan Silat Ulu Ambe. Hal yang harus saya lakukan untuk promosi strategi, pertama saya akan mengajak dari tourism ambassador. Jadi ya semua global, masyarakat global akan tahu tentang Kabupaten Padang Pariaman. Dan kedua, saya akan mencoba untuk sosial media marketing.
Karena saat ini dalam era globalisasi kita perlu untuk mendukung aspek kebudayaan dengan cara globalisasi itu sendiri seperti sosial media marketing. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Najwa berikutnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Pariwisata yang akan saya tonjolkan di Kabupaten Padang Pariaman ini adalah makam Syekh Burhanuddin. Karena makam Syekh Burhanuddin adalah satu-satunya makam yang dikunjungi banyak orang di Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Padang Pariaman, dan itu adalah makam dari ulama besar penyebar agama Islam di Sumatera Barat. Terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Nah, ini saja tegangnya hari ini ya, Uniang Reni, dan kita juga berterima kasih kepada Dewan Juri yang sudah membantu malam hari ini. Dan sebelum kita umumkan siapakah yang menang, siapakah yang akan menjadi peraih gelar Ciunianan Ciajo Kabupaten Padang Pariaman 2015 ini, Uniang Reni ya? Iya, mungkin selanjutnya kita biarkan dulu Dewan Juri berembuk kembali ya untuk menentukan siapakah yang layak dan pantas untuk menjadi Ciajo, Ciuniang, Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2015. Iya, ini ada 3 pasang pastinya. 3 pasang ini merupakan mereka-mereka yang sulit ya, mereka yang punya brand beauty and behavior. Betul sekali. Yang sejak dari beberapa bulan yang lalu dari seleksi administrasi, kemudian juga dari 150 menjadi 75, 75 jadi 20. Dan sangat sulit ya, menjadi sangat sulit. 6, Baik. 6 besar. Baik, sembari kita menunggu Dewan Juri untuk menunggu siapakah yang akan menjadi pemenang, kita perkenankan kembali kepada Ciunianan Ciajo yang nanti terpilih. Silakan ke belakang terlebih dahulu. Ya, dan kita akan saksikan terlebih dahulu ya fashion show ya, berikut dari ini. sponsor kita.